Baik. Oke, baik. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan kesempatan kami akan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu kiranya di dalam segala keterbatasannya. Nyatakanlah kehendak Tuhan kepada kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau boleh mampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik saudara, mari kita akan bersama-sama melihat dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah menyempurnakan sukacita surgawi. Ya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Filipi pasal kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Jikalau sudah menemukan, saya akan membacakan, mari kita boleh memperhatikannya bersama-sama. Ya, demikianlah firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayatnya yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita besar ya kita diajar bagaimana suatu pemberian yang baik adalah pemberian yang sepatutnya tidak diberikan tanpa pamrih. Ya, sehingga di dalam benak kita saya percaya kata pamrih itu mempunyai konotasi yang tidak baik. Betul ya? Ya, sehingga saya ingat saya pernah mendengar satu orang yang mengatakan ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, engkau harus segera melupakan. Karena orang yang menerima kebaikanmu juga lupa. Begitu ya, ya sehingga setelah kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kalau kita terus ingat bisa kecewa sendiri ini. Karena yang menerima kebaikan kita kemungkinan besar akan lupa. Sehingga tidak perlu memikirkan balasan apa-apa. Ya sehingga saudara, saya sempat sangat mengamini hal ini ya. Sehingga pernah ada masa di dalam hidup saya di mana saya merasa kurang sejahtera pada waktu menyanyikan sebuah lagu yang saya percaya saudara sekalian pasti tahu lagu ini. Ya, ada yang gak tahu lagu yang kira-kira seperti ini ya. Ku nyawaku diserahkan bagimu, apa kau beri padaku. Ada yang gak tahu? Begitu ya, semua tahu kan. Saudara berpikir apa ya pada waktu menyanyikan lagu itu? Ya kalau saya boleh jujur mengatakan pernah ada masa di dalam hidup saya ya. Setiap kali lagu itu dinyanyikan gitu ya. Darahku tercurah bagimu, apa kau beri padaku. Saya merasa kok gini ya. Lagu ini kok rasanya kurang reform gitu ya. Ya kok sepertinya pamrih. Ya Tuhan kasih ya, kasih saja dong. Masa habis kasih kemudian tanya apa yang kau beri padaku begitu. Sampai kemudian saya merenungkan dan saya mendapati bahwa ya di satu sisi memang pamrih itu tidak baik begitu ya. Tetapi bukan berarti semua pamrih itu tidak baik. Khususnya pada waktu kita akan memberikan hal-hal yang berharga. Ya kalau kita memberikan ya 5.000 atau 10.000 kepada seorang pengemis, ya sudah. Setelah kita memberikan, saya percaya kita tidak akan berpikir terus ya. Kira-kira 5.000 yang saya berikan itu dipakai untuk apa ya? Apakah akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan? Gitu ya. Saya rasa tidak. Ya karena ya 5.000 ya kita kasihan kepada seseorang pengemis, kita kasih mereka uang ya sudah gitu ya. Kita pergi, kita tidak mikir dia, ya dia juga tidak mikir kita sih begitu ya. Ya sudah selesai. Tetapi kalau kita memberikan pemberian yang besar begitu ya, tentunya kita berharap pemberian itu tidak disia-siakan. Ya tentunya kita berharap pemberian itu bisa mendatangkan apa yang baik. Ya demikian pula contoh yang lain pada waktu kita membesarkan anak, jelas. Kalau pamrih itu berupa, nak saya sudah sekolahkan kamu gitu ya, sekarang kamu sudah besar, buat papa itu untuk keliling dunia, ya ini mungkin masalah. Ya engkau sudah saya belikan sepeda motor pada waktu engkau kuliah, sekarang engkau sudah besar, belikan papa mama mobil atau rumah atau apartemen atau apa gitu ya. Kita mungkin setuju ya orang tua ya mestinya tidak boleh begitu ya. Ya meskipun anak juga mesti berusaha membalas kebaikan orang tua, tetapi ya mestinya orang tua yang baik tidak menuntut ini itu kepada anaknya. Tetapi ya saya percaya setiap orang tua yang baik, ya setelah kita membesarkan anak dengan begitu sulit menyekolahkan mereka, saya percaya itu wajar dan bahkan harus
Ya, kita mengharapkan bagaimana segala jerih lelah kita itu tidak sia-sia, tidak harus dalam rupa mereka memberikan kepada kita ini dan itu, tapi kita berharap mereka sekolah dengan baik, kita berharap mereka lulus dengan baik, mereka berkeluarga, mereka mempunyai pekerjaan yang baik, mereka menjadi mandiri dan mereka memuliakan Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, maka seperti yang tadi kita baca dan seperti yang menjadi tema kita pada hari ini, sempurnalah sukacita kita sebagai orang tua. Ya, sehingga saudara, sebagai orang tua ya, pada waktu kita mempunyai anak, sadar atau tidak sadar ya, ada dua puncak sukacita sebetulnya. Ya, puncak sukacita yang pertama jelas ya pada waktu anak kita lahir, begitu ya, ketika seorang anak itu dilahirkan, orang tua bersukacita, kakek nenek bersukacita. Bahkan kalau saya ingat-ingat lagi ya, pada waktu saya melahirkan anak saya yang pertama dan satu-satunya, yang pas juga menjadi cucu pertama, karena saya sendiri anak laki pertama begitu ya. Jadi saudara, kalau saya boleh ingat pada waktu itu ya, sepertinya papa mama saya lebih sukacita daripada saya deh. Jadi seringkali terjadi ya, ketika anak lahir itu kenapa kok emak engkong lebih sukacita daripada papa mama, ada yang tahu? Ya, saya dapat bocoran dari seorang jemaat yang emak-emak. Gitu ya, sehingga aman ya, karena ini dari emak-emak yang ngomong gitu ya. Ya, dan dia mengatakan, kenapa ya Pak Hendri ya, kalau anak dilahirkan itu emak engkong lebih sukacita daripada papa mama. Karena papa mama sambil sukacita, sambil pikir biaya. Gitu ya. Ini biaya rumah sakit, biaya susu, biaya dokter, biaya sekolah gitu ya. Sementara emak engkong sukacita, ya biaya ya anak saya kan sudah besar ya, dia yang memikirkan biaya untuk cucu saya gitu. Ya, sehingga saya tidak tahu sih, tidak pernah tanya kepada papa mama saya kenapa kok mereka lebih bersukacita karena itu atau bukan gitu ya. Tapi saya boleh mengatakan saya sendiri juga bersukacita. Ya, meskipun dengan segala pikiran nanti susunya, obatnya, dokternya dan seterusnya gitu ya. Ya, tetapi ya kelahiran seorang anak itu membuat kita bersukacita. Tetapi ya puncak sukacita yang kedua pada waktu kita melihat mereka itu jadi. Begitu ya. Nah, saudara, saya belum mengalami ini. Ya, karena anak saya sekarang masih kuliah, tapi saya percaya meskipun saya belum mengalami, saudara pasti bisa mengerti kalau saya mengatakan saya sangat menanti-nantikan hari itu. Gitu ya, saya sangat menanti-nantikan kapan waktunya saya bisa melihat anak saya lulus, mendapat pekerjaan yang baik, dia bisa mandiri, dia bisa berkeluarga begitu ya, dan bahkan bisa melahirkan anak lagi. Saya percaya meskipun saya belum mengalami itu, saudara bisa mengerti saya sangat menantikan hari itu dan bersukacita, berbahagialah saudara yang sudah mengalami. Ya, bagaimana anak yang kita besarkan itu kemudian betul-betul menjadi orang. Sehingga saudara sadar enggak ya kita ya, di dalam kehidupan rohani pun itu sama. Ada dua puncak sukacita surgawi begitu ya, yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Ya, meskipun seringkali yang kita ingat itu hanya yang pertama. Ya, ayat apa yang mengatakan, begitu ya saudara pasti ingat ya ayat yang mengatakan ketika ada satu orang berdosa bertobat, apa yang terjadi? Ya, akan ada sukacita. Ya, malaikat-malaikat di surga itu bersukacita. Saya percaya ini ayat yang sangat terkenal, begitu ya, khususnya pada waktu kita KKR regional atau kita Kapin gitu ya. Kita mungkin akan diajak merenungkan ayat ini. Ya, ada 1-2 orang berdosa bertobat. Wah, ribuan malaikat di surga itu bersukacita. Saya percaya banyak orang percaya itu tahu ayat ini. Begitu ya. Tapi berapa banyak ya orang Kristen yang menyadari ada puncak sukacita yang kedua. Seperti yang Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku. Nah, ini yang jarang. Begitu ya. Seringkali yang kita tahu adalah ketika orang berdosa bertobat, ada sukacita di surga. Yang berarti pada waktu saya sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya, wah ada sukacita surgawi ini. Ya, tapi sejauh mana kemudian orang Kristen menyadari ini tidak cukup. Sama seperti seorang anak lahir itu membuat sukacita, tapi ya tidak cukup. Ya, dia harus bertumbuh, dia harus bertumbuh, dia harus bertumbuh, dia harus bertumbuh sampai kemudian dia jadi dan kemudian mendatangkan sukacita yang sempurna bagi orang tuanya. Demikian juga ayat ini sebetulnya mendorong kita untuk boleh menyempurnakan sukacita surgawi. Ya, sehingga pada waktu Paulus mengatakan sempurnakanlah sukacitaku, itu tidak hanya sebatas sukacita Paulus. Ya, karena kalau hanya ku di sini sebatas sukacita Paulus, ya kita hari ini bagaimana ya menyempurnakan sukacita Paulus? Paulus juga sudah mati, gitu ya. Ya, demikian juga bukan sekedar menyempurnakan sukacita gembala.
Ya sehingga karena memang jemaat Filipi didirikan oleh Paulus ya. Begitu ya, sehingga itu kenapa Paulus bisa mengatakan sempurnakanlah sukacitaku sebagai gembala. Tapi saya percaya ayat ini bukan cuma sekedar, oh berarti kita mesti menyempurnakan sukacitanya Pak Tama ini. Atau kita mesti menyempurnakan sukacitanya Pak Tong ini ya, begitu ya. Dengan kita melakukan ini dan itu. Bukan. Ya sebagai firman Tuhan, surat Filipi mengatakan kepada kita, ya sempurnakanlah sukacita surgawi. Ya yang ketika kita bertobat bagaimana kita sudah mendatangkan sukacita surgawi, tetapi sempurnakanlah itu. Ya sehingga saudara, Filipi pasal kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, saya percaya terlepas dari tadi ya, yang sempurnakanlah sukacitaku, yang seringkali tidak direnungkan, tetapi secara keseluruhan ini ayat yang terkenal. Betul ya? Siapa di antara saudara yang tidak tahu begitu ya? Sehati, sepikir, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri, hendaklah kamu memperhatikan kepentingan orang lain. Saya percaya ini ayat yang sudah terkenal, seringkali dikhotbahkan, direnungkan, tetapi kalau saya boleh mengatakan seringkali tidak direnungkan secara dewasa. Seringkali ayat ini hanya dimengerti, sorry to say ya, secara anak-anak. Seolah-olah Paulus hanya sekedar mengatakan jangan gegeran. Begitu kan? Ya sehingga kalau tadi ya ayat yang berkenaan dengan ketika satu orang bertobat, ya maka di surga ada sukacita. Wah waktu Kapin, ya waktu KKR regional ini muncul. Kapan Filipi 2 ayat 1 sampai 4 itu muncul? Ya seringkali ketika ada gegeran, ya kemudian hamba Tuhan mengatakan begitu ya jangan, gitu ya hendaklah kita sehati, sepikir. Sehingga ayat ini seringkali dimengerti hanya sekedar untuk memberitahu kita yang rukun. Ya, jadi jemaat, jadi orang Kristen itu yang rukun. Jangan saling berselisih satu dengan yang lain. Saudara, salahkah? Tidak. Tetapi memadaikah? Ya juga tidak. Ya sehingga kalau kita hanya menekankan atau mengerti ayat ini sebatas seperti itu, saudara, akibatnya akan tidak bisa menyempurnakan sukacita Tuhan ya. Karena bagaimana banyak jemaat meresponi iya ya. Bagaimana supaya saya tidak gegeran? Ya lebih baik saya tidak terlalu banyak terlibat di gereja. Amin. Gitu kan? Sehingga banyak orang Kristen tidak mau terlibat di gereja. Ketika ditanya kenapa kamu tidak mau terlibat di gereja? Wah sudahlah repot. Gitu ya. Nanti pasti ada gesekan sini, ada gesekan situ gitu ya. Sehingga saya itu tidak tidak sebaiknya enggak lah. Jadi jemaat saja. Gitu ya. Saudara, pertanyaan saya ya, apakah sikap seperti itu bisa menyempurnakan sukacita surgawi? Ya enggak, sepertinya taat. Begitu ya, biarlah engkau memandang yang lain lebih utama. Loh kan betul kan Pak, saya memandang diri saya tidak cocok jadi pengurus. Kan berarti saya menganggap yang lain cocok jadi pengurus, berarti saya menganggap siapa yang lebih utama? Begitu ya, saya tidak memandang diri saya cocok untuk apalagi jadi sampai ketua, biarlah orang lain saja gitu ya, jadi majelis apalagi penatua, saya tidak memandang diri saya layak. Loh berarti kan saya taat ayat ini ya, pandanglah yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Kalau kita mengerti sekedar sebagai anak-anak iya, tapi kalau kita mengerti sebagai orang dewasa yang menyempurnakan sukacita, ya tidak. Itu sama dengan orang tua yang mengatakan, wah puji Tuhan ya, anak saya itu baik, tidak pernah gegeran, gitu ya, setiap hari di rumah begitu ya. Terus kita mengatakan hati-hati loh ya, di rumah itu juga bisa tidak tentu aman loh. Oh enggak, tapi kalau anak saya itu aman kok, kamarnya ada CCTV. Ya sehingga saya tahu dia itu ngegame-nya itu ngegame apa, ngegame-nya aman. Begitu ya, sama teman-temannya tidak sampai kemudian ngomong-ngomongan yang tidak baik begitu ya. Wah bersyukur ya, anak saya ini anak yang baik. Amin. Mungkin amin sampai saudara tanya anakmu umur berapa? Ya, kalau anaknya masih belasan tahun ya puji Tuhan ini anak baik gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah 30 atau 40 tahun, ya sekedar tidak pernah gegeran tapi juga tidak pernah kemana-mana gitu. Gitu ya, sekedar tidak pernah gesean gitu ya, menjadi anak yang baik tapi terus tidak ngapa-ngapain baca bukunya Pak Tong. Kita juga mungkin merasa khusus untuk kali ini ya. Mungkin bukunya Pak Tong boleh ditaruh dulu, kamu cari kerja. Begitu ya. Kamu umur berapa? Gitu ya. Kamu usianya usia berapa? Nah ini, itu tidak yang saya maksudkan.
Ayat ini ayat yang sangat terkenal, tapi betul atau salah ketika tadi saya mengatakan seringkali dimengerti sorry to say, tidak secara dewasa. Simply ya pokoknya kamu jadi orang Kristen baik-baik satu dengan yang lain, jangan gesekkan satu dengan yang lain. Sehingga demi supaya saya jangan sampai kecewa kepada Tuhan, jangan sampai saya membuat orang lain kecewa kepada Tuhan, sebaiknya saya tidak ngapa-ngapain. Bukan seperti itu. Karena di dalam bagian ayat ini ya, kita menemukan hal indikatif. Di dalam hal ayat ini kita menemukan hal imperatif gitu ya. Dan keselarasan antara indikatif dan imperatif itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang dewasa. Ya, indikatif itu artinya apa? Indikatif itu artinya situasi, realita, kenyataan, fakta. Itu indikatif. Ya, jadi kita adalah anak Tuhan. Itu indikatif. Yesus mati bagi kita. Ya faktanya begitu bagi setiap orang yang percaya dan bertobat. Begitu ya. Kita sudah dilahir barukan ketika kita percaya kepada Kristus. Itu indikatif. Ya tetapi saudara, di dalam Alkitab yang namanya indikatif itu selalu diikuti oleh imperatif. Ya berubahlah seturut pembaharuan budimu. Itu imperatif, itu perintah. Ya jadi kalau indikatif itu situasi, realita, fakta. Imperatif itu adalah perintah yang menindaklanjuti realita yang ada. Ya kamu disekolahkan oleh orang tua, itu indikatif. Belajarlah baik-baik, itu imperatif. Kamu dibesarkan dengan susah payah, itu indikatif. Jadilah orang yang baik, itu adalah imperatif. Ya sehingga orang dewasa ya menyadari, ya memang harusnya begitu. Ya sehingga bukannya salah ketika tadi lagu yang saya katakan ya, ku telah disalibkan bagimu, itu indikatif. Apa yang engkau berikan bagiku, begitu ya, itu imperatif. Anak-anak ya seringkali tidak berpikir seperti itu kan. Ya sehingga bahkan kalau kita tidak ajari, anak-anak itu selalu suka menerima itu. Ya anak-anak selalu suka menerima, tetapi bahkan untuk mengatakan terima kasih, itu pun ya mesti diajari. Ucapkan terima kasih, nah itu imperatif. Begitu ya, kamu menerima hadiah itu realita, ucapkan terima kasih itu perintah. Tapi bayangkan ya anak-anak ya, even untuk mengucapkan terima kasih saja itu mesti diberitahu, bahkan seringkali enggak cukup, cuman sekali mesti diingatkan. Ya sehingga bagi anak-anak ya terima. Begitu ya, saya suka terima, mereka pikir balas enggak? Ya enggak. Ya, bahkan terima kasih pun ya kalau dikasih tahu. Bahkan kalau terlalu senang malah mungkin lupa untuk mengucapkan terima kasih. Itu menunjukkan anak-anak. Ya tapi kalau orang dewasa, kalau tidak salah saya pernah kasih contoh ya di dalam khotbah saya sebelumnya di tempat ini ya. Orang Tionghoa mempunyai kebiasaan kan. Ketika saya menikahkan anak, saudara datang, saudara kasih angpau, apa yang akan dilakukan? Pasti kan dikasih nomor gitu ya, dicatat nama saudara. Kemudian setelah pesta selesai gitu ya, saya akan minta anak saya untuk tulis nomor sekian itu kasih berapa, nomor sekian itu kasih berapa, ya untuk apa? Ya supaya ketika saudara menikahkan anak, saudara mengundang saya lihat lagi. Begitu ya, dan sebisa mungkin saya kasih kalau bisa lebih, tapi setidaknya sama seperti yang saudara kasih kepada saya. Satu sisi sepertinya ini perhitungan begitu ya, tidak tulus begitu ya. Tapi di sisi yang lain saya percaya ini juga menunjukkan satu sikap yang dewasa loh. Yang tidak bisa take it for granted. Ya karena saya hamba Tuhan, ya wajar lah kalau saudara kasih kepada saya. Ya enggak, itu berarti namanya hamba Tuhan yang tidak dewasa. Gitu ya. Karena setiap orang dewasa tahu setiap pemberian itu tidak bisa take it for granted. Ya itu benar di dalam hal sehari-hari, itu juga benar loh. Yang seringkali orang Kristen tidak sadari, itu juga benar loh di dalam hal rohani. Ya sehingga mari ya kita kembali melihat Filipi pasal yang kedua. Ya, kenapa saya tadi mengatakan ayat ini harus dimengerti secara dewasa? Karena di dalam bagian ini saudara menemukan indikatif. Ayat berapa? Filipi pasal kedua, ayat berapa indikatifnya, realitanya, faktanya? 2 ayat. Nah, 2 ayat. Tadi yang kau 1 bisa jawab loh, masa kau 2 orangnya lebih banyak dan bisa jawab ini ya. 2 ayat. 3, tidak mencari kepentingan sendiri. Ya jangan mencari kepentingan sendiri. Ini indikatif atau imperatif? Imperatif.
Gitu ya. Ini imperatif. Indikatifnya ayat 1. Ya, itu indikatif. Ya, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Itu indikatif. Orang Kristen senang itu. Wah, puji Tuhan, saya menerima kasih mesra, haleluya begitu ya. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ya, karena itu. Nah, di sini kita mulai menemukan imperatifnya. Ya, sehingga Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ayat yang pertama itu indikatif. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat itu imperatif. Ya, hendaklah kamu sehati sepikir. Jangan mencari kepentingan sendiri. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain. Semua yang lah tadi gitu ya. Itu adalah berupa imperatif. Ya, sehingga saudara, di sini kita menemukan ya indikatif dan imperatif dan selalu di dalam Alkitab polanya seperti ini. Indikatif itu selalu mendahului imperatif. Ya, imperatif selalu kemudian mengikuti indikatif, tidak mungkin dibalik. Sehingga sama, dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin dibalik kan. Buktikan kamu bisa bekerja, baru papa sekolahkan kamu, mateng. Gitu ya, gawat gitu ya, tidak mungkin. Ya, buktikan kamu tahu terima kasih, baru papa bawa kamu ke dokter gitu ya, tidak mungkin. Ya, sehingga sering kali ya satu-satunya bukan sering kali ya, satu-satunya kalau kita mau hidup ya indikatif mesti diberikan dulu. Begitu ya. Tetapi kemudian setelah diberikan ya jangan disia-siakan. Harus ada imperatifnya. Sehingga dengan indikatif imperatif ini baru kita menjadi individu yang utuh. Sehingga jangan salah loh. Bukan kemudian yang baik adalah orang tua yang tahu memberikan indikatif tanpa imperatif. Ya justru itu membuat anak manja, itu justru membuat anak tidak jadi. Meskipun jelas ya, celakalah gitu ya kalau orang tua hanya imperatif tapi tidak memberikan indikatif. Sehingga sama ya, Tuhan mesti memberikan indikatifnya dulu kepada kita. Tapi karena Allah adalah Allah yang mau kita menjadi orang percaya yang utuh, yang dewasa, yang tidak kekurangan suatu apapun. Maka setelah indikatif harus diikuti dengan imperatif. Sehingga hari ini ya, kita perlu menyadari terlebih dahulu indikatifnya. Begitu ya. Karena jikalau kita tidak menyadari indikatifnya, jelas kita mungkin akan merasa keberatan untuk menjalankan imperatifnya. Ya, sehingga kita perlu menyadari terlebih dahulu apakah yang Paulus maksudkan ketika dia mengatakan di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Nah perhatikan, tadi saya mengatakan ya, ayat-ayat ini seperti terkenal dan selain terkenal juga kelihatannya tidak sulit dimengerti. Begitu kan? Bandingkan misalnya, boleh coba kembali buka Alkitab saudara, bandingkan misalnya dengan ayat ke-5 dan ayat ke-6. Filipi pasal kedua, ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya, dikatakan apa di sana? Hendaklah kamu, udah ketemu ya, Filipi 2, 5, 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Wah ini ayat sulit ini. Apa maksudnya ya Yesus dalam rupa Allah? Apa maksudnya ya kesetaraan dengan Allah? Apalagi ayat yang ke-7 ya. Melainkan telah mengosongkan diri. Waduh. Itu ada ratusan bahkan mungkin lebih ya artikel, buku, tulisan yang membahas apa artinya Yesus dalam rupa Allah. Apa artinya Yesus mengosongkan diri. Wah kalau ini ayat yang sulit ini. Tetapi kalau sekedar di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ya, sering kali kita merasa saya sudah ngerti. Yang susah itu mengaplikasikannya. Oh, gitu ya. Itu yang repot. Ya sehati sepikir apanya yang perlu diulas. Sudah tahu sehati sepikir yang repot itu menjalankannya. Mungkin. Ya seringkali kita kesulitan menjalankannya. Tapi bolehkah hari ini ya saya mengatakan juga mungkin loh. Kadang-kadang ya atau bahkan mungkin seringkali ya. Hal-hal yang kita sulit menjalankannya. Bukan cuma sekedar karena kita kurang kemauan. Tetapi juga ada kemungkinan karena kita kurang mengerti. Begitu ya.
Sehingga saudara merasa, oh ya kalau tadi ya yang mengosongkan diri itu sulit. Kalau ayat yang pertama itu gampang. Oke, coba beritahukan kepada saya ya, bedanya penghiburan kasih sama kasih mesra itu apa? Sama atau beda? Penghiburan kasih dengan kasih mesra itu sama atau beda? Nasihat sama penghiburan sama atau beda? Berarti penghiburan tidak usah menasihati bukan penghiburan begitu? Gimana? Kasih mesra dengan belas kasihan bedanya gimana? Nah lihat ya, begitu kita masuk lebih dalam, ya maka yang tadinya kita pikir saya ngerti. Tetapi ketika ditanya, ini ya pasal kedua ayat yang pertama, kita harus mengerti sebagai kesatuan, ya pokoknya di dalam Kristus ada kasih. Begitu ya, sudah. Ya pokoknya kasih, satu itu aja. Gitu ya. Ataukah masing-masing mesti dimengerti sendiri-sendiri? Ada nasihat, ya nasihat di sini sebetulnya ya lebih tepat diterjemahkan encouragement. Ya penguatan. Begitu ya, encourage, kita mendorong seseorang, membangkitkan dia, menguatkan dia, begitu ya, memotivasi dia. Ya itu sebetulnya lebih tepat. Ya jadi nasihat yang memotivasi. Nah apalagi itu ya, kalau nasihat yang memotivasi sama penghiburan kasih gitu ya, ini mesti dilihat satu atau ini mesti dilihat dua. Ya, ini saja ya, seringkali kita tidak pernah menggumulkan dengan sungguh-sungguh. Ya pokoknya kasih, ya tidak cukup. Ya, seringkali kalau kita mau untuk sampai melakukan, kita perlu mengerti secara lebih dalam. Ya sehingga perhatikan ya, Filipi pasal kedua ayat yang pertama, ini bukan dimengerti sebagai satu kesatuan saja, juga tidak harus dimengerti dalam 5 item yang berbeda-beda, ya nasihat yang menguatkan, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan, tidak. Tetapi kalau saya boleh menjelaskan, Filipi pasal kedua ayat yang pertama yang saudara mesti perhatikan, di dalam ayat ini saudara menemukan 2 pribadi Tritunggal. Siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Di dalam Kristus. Satu lagi persekutuan roh. Begitu ya, di dalam ayat ini saudara menemukan 2 pribadi dari Allah Tritunggal, pribadi kedua dan pribadi ketiga. Sehingga sebetulnya ya pasal kedua ayat yang pertama ini mesti dimengerti di dalam kaitan dengan kedua pribadi itu. Ya ada hal-hal yang kita sudah dapatkan di dalam Kristus. Ada hal-hal yang kita sudah dapatkan di dalam Roh Kudus. Karena sekali lagi ya indikatif. Ya indikatif itu berarti realita yang kita sudah dapatkan. Sehingga ayat ini mau mengingatkan kita akan apa yang sudah kita dapatkan di dalam Kristus, yaitu adalah nasihat yang menguatkan dan penghiburan kasih, serta hal apa yang sudah kita dapatkan di dalam persekutuan roh, yaitu kasih mesra dan belas kasihan. Nah ini kuncinya, gitu ya. Jadi fokus kepada pribadi Tritunggal dulu sebelum saudara fokus kepada item-itemnya. Nah dari sini baru kita akan melihat, betul enggak ya, di dalam Kristus saya sudah mendapatkan encouragement dan penghiburan kasih. Apa maksudnya di dalam Kristus saya mendapatkan encouragement dan penghiburan kasih? Ya saudara, sebetulnya ya kedua hal ini, melalui kedua hal ini, Paulus tidak lain tidak bukan ingin berbicara mengenai karya Kristus, tetapi yang disampaikan di dalam bentuk relasional. Sekali lagi ya, apa maksudnya ya encouragement dan penghiburan kasih di dalam Kristus? Ya, itu menunjuk kepada keselamatan. Ya, itu menunjuk kepada karya Kristus yang di dalam konteks Filipi, yang karena memang surat Filipi ini sangat bersifat relasional gitu ya, mulai awal hingga pada akhirnya. Ya surat Filipi ini sangat bersifat relasional sehingga pada waktu Paulus berbicara mengenai karya Kristus, dia juga menunjukkan dampak karya Kristus di dalam sifat relasionalnya. Sehingga meskipun pertamanya, loh Pak ini penghiburan kasih kok dikaitkan sama salib. Loh ya keselamatan masa bukan penghiburan? Begitu ya, ya kita mendapatkan kepastian keselamatan itu bukan penghiburan. Hanya kalau kita pasti dapat presiden yang baik itu penghiburan. Begitu ya, kalau keselamatan kekal itu bukan penghiburan, kalau kita sudah tahu ya apapun yang kita alami pada akhirnya itu kemenangan, karena kemenangan sudah didapatkan oleh Kristus pada waktu dia mempermalukan kuasa kegelapan di atas kayu salib, itu bukan encouragement. Begitu ya, ya sehingga kesadaran kita apa yang Kristus lakukan melalui salibnya, itulah encouragement.
Ya itulah penghiburan. Nah kalau itu tidak berasal dari kasih, terus itu berasal dari mana? Nangkep ya? Ya sehingga pada waktu Paulus mengatakan di dalam Kristus ada encouragement, ada penghiburan kasih, itu suatu fakta loh. Kecuali memang ada di antara kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya memang, ya tidak mungkin. Ya kalau ada di antara kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak mungkin sehati. Ya tidak bisa. Ya, tetapi kalau kita mengatakan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya itu berarti engkau sudah menerima encouragement. Ya kalau engkau menyadari bagaimana di dalam Kristus ada kemenangan terakhir, bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari Kristus, kematian pun bukan adalah hal yang terakhir, itu apa kalau bukan encouragement? Betul ya? Itu apa kalau bukan penghiburan yang didasarkan oleh kasih Kristus? Nah ini yang pertama, ini fakta. Ya, sehingga jangan dilupakan. Sekali lagi, kecuali kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus segera menerima Dia. Karena kalau tidak, ya tidak ada penghiburan. Mau apa? Ya kita bekerja keras begitu rupa, akhirnya ya peti mati kok. Mau penghiburan dari mana? Tapi kalau kita sudah di dalam Kristus, berarti kita sudah menerima encouragement dan penghiburan kasih. Dan yang kedua, ya pada waktu kita sudah di dalam persekutuan roh, ya kita menerima kasih mesra dan belas kasihan. Nah ini dengan cara apa Pak? Ya kalau tadi Yesus sudah jelas ya, melalui karya salib Kristus kita menerima encouragement dan juga penghiburan kasih. Lalu apa maksudnya melalui persekutuan roh kita menerima kasih mesra dan belas kasihan? Maksudnya adalah ketika kita di dalam Kristus, bukan cuma sekedar Roh Kudus tinggal di dalam kita, tetapi ketika kita di dalam Kristus, maka Roh Kudus memasukkan kita, menyatukan kita di dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan di dalam persekutuan tubuh Kristus ini, di dalam gerejanya, kita menerima kasih mesra dan belas kasihan. Amin. Wah, kok enggak banyak yang amin ini? Apa mungkin karena GRI dengan kasih mesra agak enggak terlalu dekat? Gitu ya. Amin enggak ya? Begitu ya. Wah, kalau tadi yang pertama di dalam Kristus kita menerima penghiburan kasih. Amin, amin. Di dalam gerejanya, di dalam GRI kita menerima kasih mesra. Sik tak pikiri, gitu ya. Ya, saudara kapan terakhir menerima kasih mesra dan belas kasihan? Gitu ya. Yang mana ya? Kok rasanya GRI kurang mesra ya? Ya, kalau firman, ya di dalam gereja ada firman, amin ya. Di dalam gereja ada kasih mesra, apa ya gitu ya. Nah itu kenapa saudara tadi saya mengatakan pentingnya kedewasaan. Sekali lagi ya, ayat ini mesti dimengerti secara dewasa. Kenapa? Karena hanya orang dewasa yang bisa menyadari. Ya banyak gereja seperti orang tua ya, tidak selalu menyatakan kasihnya dengan cara yang sama. Begitu, tapi bukan berarti kemudian hanya karena satu gereja atau orang tua menyatakan kasih dengan cara berbeda, maka itu berarti mereka tidak memberikan kasih mesra dan belas kasihan. Enggak loh. Contoh sederhana ya, saya merasa saya di dalam relasi dengan anak ya, sampai hari ini saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Ya kenapa? Ya karena ya anak saya sekarang sudah kuliah begitu ya. Jika tadi saya mengatakan saya belum lihat dia sampai jadi, saya masih menantikan saat itu. Tapi saya bersyukur ya, setiap kali saya pulang ke Surabaya, nanti 2 minggu lagi saya akan pulang ke Surabaya, pasti sudah kita akan ngopi bareng gitu ya, sejam 2 jam ngobrol sana ngobrol sini. Ya kenapa saya menganggap diri saya beruntung dan bersyukur? Ya karena tidak semua orang tua, apalagi seringkali ya Papa Tionghoa sama anaknya itu seringkali ada jarak. Ya sehingga kalau saya boleh mengatakan andai kata saya sama papa saya ya duduk sejam, betul-betul kita bisa duduk diem-dieman itu. Gitu ya. Saya mau bingung mau ngomong apa gitu ya. Dan kemungkinan besar papa saya juga mungkin bingung mesti ngomong apa. Saudara mungkin yang pernah tahu ya budaya Tionghoa ya. Seringkali antara papa sama anak itu seperti ada gap. Ya sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan saya bersyukur ya sama anak bisa ngomong, kamu ini sudah senang sama ini enggak, sudah senang sama itu enggak begitu ya. Tapi saudara izinkan dari sedalam hati saya jujur mengatakan, saya betul-betul tidak pernah menganggap ya, saya mengasihi anak saya lebih dari papa saya mengasihi saya. Betulan tidak.
Begitu ya, saya betulan tidak pernah menganggap karena papa saya sama saya. Tidak pernah, betulan tidak pernah itu papa ngajak saya ngopi bareng gitu ya. Ngobrol kongko-kongko bareng begitu ya. Ya dia sama temennya, saya sama teman saya begitu ya. Tapi betul-betul sedalam hati sejujur-jujurnya ya. Saya betulan tidak menganggap papa saya itu mengasihi saya kurang daripada saya mengasihi anak saya. Ya karena saya tahu dia mempunyai kepedulian yang sama. Ya faktanya, nah sekali lagi indikatif itu fakta. Ya faktanya saya dibesarkan kan. Ya faktanya saya disekolahkan kan. Faktanya saya sakit kan saya dibawa ke dokter begitu ya. Faktanya kan enggak pernah satu hari pun saya tidak makan kan. Pada waktu saya kecil dan faktanya kan enggak pernah itu makanan saya beli sendiri. Dan faktanya ya semua itu ada karena papa saya kerja. Lah itu kalau bukan kasih mesra itu apa? Itu kalau bukan belas kasihan itu apa? Nangkep ya? Ya sehingga sebagai orang dewasa ya, kita bisa melihat lebih dari permukaan. Nah anak-anak seringkali sulit. Ya meskipun sayangnya ya kalau saya boleh sedikit menyayangkan gitu ya. Kadang-kadang masyarakat justru mendorong kita kurang dewasa. Sehingga surga ada di telapak kaki. Kasihan ya papa ya. Gitu ya. Ya sehingga hari Ibu Nasional tanggal 22 Desember, hari Bapak Nasional 30 Februari. Tidak ada loh. Gitu ya. Hari Bapak Nasional itu tidak ada loh. Hari Ibu Nasional itu ada itu. Waduh gitu ya. Karena sering kali merasa ya surga di bawah telapak kaki ibu. Karena waktu saya sakit mama yang jagain, papa pergi. Lu pergi mana dulu? Gitu ya. Pergi jalan-jalan atau pergi kerja. Ya kalau papa tidak pergi kerja bagaimana mama bisa mendampingi anak untuk tidak kemana-mana merawat anak. Juga saya ingat ada salah seorang yang ngomong sama saya sebelum dia nikah gitu ya. Tidak bisa Pak Hendri. Nanti kalau saya sudah nikah ya, ini seorang calon istri. Kalau nanti kami sudah nikah ya, tidak bisa. Kalau nanti kami punya anak, mesti suami saya mesti mau ikut nanti malam gantian kalau anak kami nangis. Gitu ya. Jadi kalau misalnya anak nangis, sekali saya bereskan popoknya, nanti berikutnya mesti gantian suami saya. Nah saudara, saya pas tahu suaminya, saya tahu suaminya itu kerjanya itu jauh, mesti lewat tol. Ya sehingga saya bercanda ngomong sama dia gitu ya. Jadi nanti kalau kamu punya anak, mesti gantian. Iya dong, gak bisa masa cuma mama yang bangun, papanya tidur terus. Terus nanti kalau suamimu ya, karena bangun malam ya, terus paginya pergi ke kantor ngantuk ya, di jalan tol nabrak terus gimana? Saudara percaya enggak percaya dia baru mikir loh itu. Oh ya gitu ya, ya sudah enggak usah deh gitu ya. Jadi dia saja yang bangun malam. Seringkali orang tuh enggak lihat. Gitu ya, hanya melihat apa yang di depan mata. Jika kalau saya boleh mengatakan begitu ya, ya kalau ayah-ayah, kalau memungkinkan coba lebih dekat sama anak, itu menyenangkan kok. Itu fun kok. Tapi kalau anak kita sudah besar ya, bisa diajak ngomong ini, bisa diajak ngomong itu, politik lah, olahraga dan seterusnya. Itu enak kok ngomong sama anak gitu ya, khususnya kalau dia sudah remaja atau pemuda. Tapi kalau saya boleh mengatakan kepada anak-anak, jangan karena memang orang tua kita mungkin bukan tipe itu, lalu kita menjudge mereka tidak mengasihi kita. Ya kamu mesti melihat secara lebih utuh. Nah, saudara sama ya, demikian juga ya, gereja ya ada baiknya kalau bisa lebih dekat. Sehingga saya bersyukur tadi melalui retreat misalnya gitu ya, saudara bisa lebih dekat satu dengan yang lainnya, saling lebih kenal lagi satu dengan yang lainnya. Tapi saudara kalau saya juga boleh mengatakan kepada jemaat, saudara juga mesti lebih luas lagi melihat. Kan faktanya saudara setiap minggu dikasih makan rohani. Faktanya saudara dari kecil sejak sekolah minggu itu saudara diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Itu kan fakta. Faktanya saudara dibaptis anak, faktanya saudara disidi, saudara dikatekisasi, faktanya saudara pada waktu menikah dinikahkan, faktanya juga pada waktu kita meninggal, gereja juga yang melayani. Dan faktanya kan gereja tidak membeda-bedakan loh. Ya, bukan karena pengurus, ya sudah gitu ya, maka yang melayani itu gembalanya atau boleh pakai ruangan ibadah kalau anaknya menikah. Tapi kalau yang misalnya yang anaknya menikah itu bukan pengurus, cuma jemaat, boleh cuma pakai ruang extension, kan juga tidak. Semua kan sama, begitu ya. Bukan cuman kalau penatua, maka kalau misalnya ada orang tuanya yang berduka cita dilayani penuh. Sementara kalau hanya jemaat, cuma tutup peti dan pemakaman, kan tidak. Dan itu kan fakta, betul ya? Itu kan fakta. Nah, sehingga sejauh mana kita menyadari bukan cuman kita amin ya, ketika kita mengatakan di dalam Kristus ada encouragement dan ada penghiburan kasih. Saudara, kalau kita cukup dewasa ya, harusnya kita amin loh. Di dalam persekutuan roh ada kasih mesra dan ada belas kasihan.
Karena betul, dalam satu pengertiannya tidak ada hal yang kita terima dari Tuhan yang Tuhan tidak berikan kepada kita melalui gerejanya. Ada? Tidak ada loh. Loh Pak, saya Alkitab ini baca sendiri loh begitu ya. Oke, Alkitab ini ada dari mana? Saudara pernah menyadari enggak ya? Alkitab kita ini luar biasa loh. Ya, ini tebelnya berapa ribu halaman, ya hampir 1000 halaman, tapi cuma segini dan ringan dan kuat. Ada yang pernah mengetes kekuatan Alkitab saudara? Alkitab kita itu kuat loh. Ya, diginikan juga enggak apa-apa loh. Gitu ya. Enggak robek loh. Ya. Ini berarti buatnya mahal karena saya pernah sekian lama melayani di Momentum. Ini mahal ini buatnya ini. Sehingga bagaimana bisa ada? Ya kan ada gereja yang mensubsidi. Belum lagi menerjemahkan, begitu banyak orang yang menerjemahkan. Dari mana kalau bukan gereja yang mensubsidi? Dan sekali lagi ya, semua ini fakta. Begitu ya, ya semua ini realita, kenyataannya memang seperti itu. Ya, sehingga tidak ada ya hal yang saudara dapatkan dari Tuhan, yang Tuhan tidak berikan kepada kita itu melalui persekutuan tubuh Kristus, melalui gerejanya. Ya, sehingga sama seperti kita mengatakan amin ya, di dalam Kristus gitu ya, ada encouragement, ya, ada penghiburan kasih. Demikian juga amin. Di dalam persekutuan roh itu ada kasih mesra dan ada belas kasihan, meskipun memang gereja satu dengan yang lain bisa mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ya, sehingga setelah indikatif ini kita aminkan, nah sekarang ya sudah tiba waktunya, tiba saatnya begitu ya. Paulus mengatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Karena kamu bukan anak yang gak dirawat terus papanya minta ini minta itu, tidak. Kamu sudah dirawat dengan baik, kamu sudah dibesarkan dengan baik, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, sehingga saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan ayat-ayat yang penting, karena betul-betul menunjukkan kita secara konkret. Kalau kita mau menyempurnakan sukacita roh sorgawi, kita mau menyukakan Tuhan sebagai orang dewasa, apa yang kita harus lakukan? Ada 3. Coba lihat bersama-sama. Ya, sebagai orang yang sadar apa yang dia sudah terima, indikatif yang dia sudah alami, maka 3 perintah kalau kita mau menyempurnakan sukacita surgawi. Yang pertama, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini 1. Yang kedua, ya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini 2. Yang ketiga, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya, sehingga ada berapa? Kalau kita mau menyempurnakan sukacita surgawi, 3. Sehati sepikir, begitu ya. Pandanglah orang lain lebih tinggi, jangan memandang dirimu lebih tinggi. Dan yang ketiga, memperhatikan kepentingan orang lain. Boleh mulai coba dihafal, diingat. Begitu ya. Ya karena kalau saudara sudah melakukan 3 hal ini ya puji Tuhan. Ya kita boleh menyempurnakan sukacita surgawi. Apa saja? Yang pertama, sehati sepikir. Yang kedua, pandanglah orang lain lebih utama. Yang ketiga, perhatikan kepentingan orang lain. Gitu ya. Sehati sepikir, kemudian jangan anggap yang lain, pandanglah yang lain lebih tinggi. Yang ketiga, perhatikanlah kepentingan yang lain. Nah saudara, meskipun sekali lagi sepertinya jelas, tapi kembali izinkan saya mengatakan sama seperti tadi ya, hal indikatif itu ya jangan hanya bisa dimengerti secara dewasa dan di dalam kaitan dengan gerejanya. Ya demikian pula sama ya, hal imperatif ini kalau kita mengerti secara kurang dewasa dan terlepas dari gerejanya, sepertinya melakukan. Saya tidak bisa loh jadi pengurus, wah tidak mengabdi diri utama ya. Melakukan sih sepertinya melakukan ya. Tapi sebetulnya tidak sungguh-sungguh melakukan atau jangan-jangan bertolak belakang dengan apa yang Paulus maksudkan. Ya sehingga termasuk sehati, sepikir, satu tujuan. Wah, saya pernah punya salah seorang pengurus ya, di salah satu gereja yang pernah saya layani yang begitu menganggap ayat ini penting. Begitu ya sehingga kemana-mana dia selalu mengatakan ayat ini. Ya terus sebentar-sebentar dia WA si A, dia WA si B, dia WA si C begitu ya. Pokoknya mesti satu kasih, satu jiwa, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wah, kemana-mana dia mengatakan hal itu.
Ya demikian juga saya pernah mendengar dalam salah satu persekutuan begitu ya. Pembicaranya mengatakan kita mesti sehati sepikir. Tapi kemudian pada waktu saya mendengarkan dia khotbah, saya berpikir konkretnya bagaimana. Banyak hal yang kita rasa kita tahu ya. Begitu kita pikirkan konkretnya bagaimana. Sehati sepikir. Konkretnya seperti apa? Ya bahkan suami istri pun. Suami istri loh ini. Begitu ya, kita sudah menikah sekian puluh tahun. Begitu ya, betulan kita bisa mengatakan sehati dan sepikir. Ini suami istri loh, setiap hari ketemu. Gitu ya, itu pun ya, betulkah kita bisa mengatakan sehati dan sepikir? Nah kalau suami istri aja ya masih on progress Pak, wah ini kesulitan, bahkan mungkin sekian lama menikah masih banyak bertengkar dan seterusnya gitu ya. Nah kalau di dalam gereja terus konkretnya bagaimana? Sehati dan sepikir. Ya, sehingga dalam hal ini saudara perlu di antara orang percaya bagaimana begitu. Sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan ya, mesti dimengerti secara dewasa. Ya, sehingga pada waktu kita menikah, saya ingat saya pernah belajar, sehingga setiap kali saya bimbing konseling pranikah selalu saya mengatakan, not that simple ya. Not that simple, suami istri sehati sepikir, saya mesti mengerti kamu mengerti saya. It doesn't work loh, tidak bisa seperti itu loh. Begitu ya, mesti kita sama-sama menyadari, kita tidak mungkin sehati sepikir secara langsung. Ya kita perlu Kristus. Ya, sehingga pernikahan yang baik itu seperti satu segitiga. Saya di sini, istri saya di sini, Kristus di sini. Sehingga semakin saya dekat Kristus, istri saya dekat Kristus, saya semakin serupa Kristus, dia semakin serupa Kristus. Saya semakin mengenal Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan. Semakin suami istri semakin mengenal Tuhan, semakin mereka saling dekat satu dengan yang lain. Ya terlalu naif kalau mau enggak perlu Kristus, enggak perlu gereja. Saya bisa sehati sepikir, mau sehati sepikir sama siapa? Sehingga ada satu cerita yang saya pernah dengarkan ya, yang sampai hari ini ya, saya masih bingung dengan endingnya. Sampai tadi pagi pun saya dengar, saya masih bingung, sehingga mungkin saudara bisa memberikan saya pencerahan gitu. Sehingga saya akan coba cerita, ya nanti setelah saya cerita, saudara tolong perhatikan, nanti jawab kira-kira menurut saudara ini happy ending atau sad ending. Ya karena sampai sekarang saya masih bingung ya, ini happy atau sad ini. Ya, happy ending atau tragic ini endingnya. Ya ceritanya sederhana kok, ada sepasang suami istri, saling mencintai meskipun mereka sangat miskin. Ya sehingga ceritanya sang suami ini gitu ya punya jam tapi talinya rusak. Dan karena mereka miskin dia tidak bisa beli tali. Ya demikian pula istrinya itu rambutnya indah panjang gitu ya. Sehingga dia kata dikasih pita, dihias sedikit. Wah itu pasti so beautiful. Ya tapi ya karena miskin tidak bisa dia beli pita. Ya mereka benar-benar harus bekerja keras. Tapi mereka saling mengasihi. Sehingga pada waktu mereka merayakan anniversary ya hari pernikahan, mereka bertekad untuk membahagiakan satu dengan yang lain. Ya, suami ini juga sudah ngelihat ini, istri saya ya itu kalau rambutnya dikasih pita, wah dia pasti sangat-sangat luar biasa. Istrinya juga sudah lihat, suami saya ya kalau pakai jam ya itu pasti gagah. Ya, tapi masalahnya kan miskin. Gimana saya bisa belikan pita untuk istri saya ya? Istri juga mikir ya, gimana saya bisa belikan tali untuk suami saya? Nah, akhirnya suaminya ketemu jalan keluar. Saya jual jam saya. Ya, istrinya juga punya jalan keluar ya. Saya potong rambut saya, rambut yang bagus tuh mahal loh. Gitu ya, bisa jadi rambut palsu itu. Ya, sehingga istrinya punya pemikiran, ya saya akan potong rambut saya belikan tali, suaminya jual jamnya, belikan pita. Oke, sampai di sini ya. Siapa yang mengatakan ini happy ending? Saya mengatakan ini sad ending. Itu kan sama saudara sendiri juga sama-sama saya bingung ya. No ending ya. Begitu ya. Yang agak sedikit menjengkelkan pengarangnya enggak neruskan lagi, enggak ngasih tahu terus bagaimana lagi. Ya, sehingga saya sampai sekarang kepikiran gitu ya. Ya. Gimana nih happy ending atau sad ending? Susah kan? Mau dibilang enggak happy, ini dua orang saling mengasihi. Gitu ya, kasih yang sedemikian tulus, kasih yang berkorban, ini kasih yang kurang nyata apa. Tapi mau dibilang happy ending ya, saya terus membayangkan loh ini suaminya ketika lihat istrinya sudah potong rambut terus gimana ya. Ya terus istrinya kalau lihat suaminya sudah jual jamnya terus gimana, terus ini hadiahku gitu ya. Kira-kira mereka puji Tuhan yang penting pokoknya saya tahu istri saya mengasihi saya. Atau mereka kecewa ya, ya menjengkelkan sampai sekarang saya belum ketemu jawabannya ini. Ya, tetapi ini ilustrasi yang bagus ya, not that simple. Begitu ya, not that simple. Seringkali orang mengkhotbahkan ayat sepertinya gampang saja. Terus pokoknya kamu sehati kamu sepikir kamu sejiwa. Ya konkretnya seperti apa?
Sehingga saya percaya ya, hanya ini bisa dilakukan di dalam gereja. Ketika kita berada dalam gereja yang benar, dengan visi Tuhan yang nyata. Begitu ya. Dan kita tahu tempat kita itu di mana. Di sana baru mungkin yang namanya sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan itu bisa tercapai. Dan kalau saya boleh mengatakan puji Tuhan ya, kita boleh berada di dalam gereja yang baik sehingga saya bisa memberikan contoh yang konkret ya mengenai sehati sepikir itu seperti apa. Bagaimana ya di dalam konteks gereja kita menjadi sehati sepikir? Sederhana. Sudah tahu kan, Pendeta Sibentong seringkali mengatakan kenapa GRI itu berdiri. Ada banyak gereja, ada banyak sinode, begitu ya. Kenapa begitu ya beliau mendirikan GRI? Ada yang tahu? Untuk apa? Waduh, enggak tahu ya. Gimana ini ya, gitu ya. Ya beliau mengatakan ya karena beliau rindu ya, gereja yang benar itu harus menjadi mainstream, harus memimpin arus utama. Karena jikalau gereja yang tidak benar itu memimpin arus utama, itu gawat. Ya, sehingga gereja yang benar itu harus menjadi mainstream, harus menjadi arus utama. Saya sendiri pada waktu mendengarkan hal itu ya, betul-betul dalam hati saya itu bahasa Jawanya itu nyantol begitu. Saya betul-betul melihat ini satu visi yang sangat baik. Kenapa? Karena saya ingat pada waktu saya kuliah ya, saya kuliah di gereja Katolik. Saya kuliah di Universitas Katolik. Saya ini heran ya, kok bisa akhirnya jadi pendeta Kristen ya. TK Katolik, ya SD Katolik, SMP Kristen, SMA Katolik, Universitas Katolik. Puji Tuhan sekolah teologinya enggak Katolik gitu ya. Ya, sehingga pada waktu saya kuliah di waktu itu Widya Mandala, saudara yang pernah di Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala, dosen agama kami ya pastinya orang Katolik. Ya karena ini kan Universitas Katolik, dosen agamanya ya orang Katolik. Satu kali dia mengatakan seperti ini, semua agama itu mempunyai kelemahan. Orang Katolik kan biasa begitu ya, agak sedikit-sedikit pluralis gitu lah ya. Ya setiap agama itu mempunyai kelemahan. Terus dia mulai mengatakan agama Hindu kelemahannya apa, Buddha apa, Islam apa, which is saya lupa semua gitu ya. Tapi yang saya ingat ketika dia mengatakan Katolik kelemahannya apa, dia fair. Ya, jadi dia nggak cuma mengatakan kelemahan Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik nggak ada, enggak. Ya dia fair ya. Dia ngomong Katolik kelemahannya apa, terakhir dia ngomong Kristen kelemahannya apa. Gitu ya. Ya sehingga pada waktu dia ngomong Katolik kelemahannya apa, saya ingat sampai sekarang. Saudara mungkin yang pernah ke gereja Katolik akan tahu, yang tidak pernah ke gereja Katolik mungkin akan heran. Ya, tapi saya ingin menggarisbawahi yang ngomong itu orang Katolik loh ya, bukan saya. Begitu ya. Ya sehingga dia mengatakan, aduh orang Katolik itu ya, setiap kali di gereja itu kemudian setelah duduk kemudian tidur. Ya. Ya, yang ketawa berarti pernah ke gereja Katolik, yang enggak mungkin bingung ya. Karena hening sekali, datar sekali gitu ya. Khotbahnya itu aduh ya kira-kira gitulah, begitu ya. Kira sehingga kalau ada orang yang mengatakan gereja Reform ini ibadahnya kok primitif ya. Saya pikir-pikir kalau kita primitif, Katolik itu sebelum dunia dijadikan ya, gitu ya. Datar gitu ya, benar-benar datar. Ya sehingga dia sendiri mengatakan dia jujur ya, dia mengatakan orang Katolik itu kalau ke gereja itu tidur gitu. Tapi orang Kristen juga jangan anggap tidak ada kelemahan. Wah, saya langsung perhatikan. Sehingga Kristen kelemahannya apa? Dia mengatakan apa itu Kristen? Dorong persembahan, berikan mobil, berikan kunci, sampai rumah akhirnya memberikan kemudian nyesel. Gitu ya. Ya saudara, kalau saudara mendengar perkataan ini bagaimana ya? Saya ingat pada waktu dia ngomong gitu ya, gereja Kristen mendorong jemaatnya kasih persembahan, kemudian jemaatnya kasih, pulang nyesel. Saya dalam hati saya sangat tidak terima loh. Ya waktu itu saya belum di GRI ya, tapi gereja saya juga enggak gitu. Begitu ya, bukan cuma GRI yang tidak mendorong yang mengatakan yang tidak mengatakan pada jemaatnya berikan segini kamu akan terima sekian kali lipat. Enggak. Saya waktu bukan GRI ya dan gereja saya tidak gitu, itu kenapa saya enggak terima. Ya tapi juga di sisi yang lain saya tahu percuma kalau saya protes, karena ketika saya datang kepada dia dan mengatakan, "Pak, gereja saya enggak gitu." Terus dia tanya, "Gerejamu mana?" Saya sebutkan gereja saya, pasti dia nanya, "Di mana itu ya?" Gitu ya. Karena gerejanya kecil. Gitu ya, tidak banyak orang yang tahu. Sehingga dari sana saya pada waktu mendengar Pak Tong mengatakan ya, gereja yang benar harus menjadi mainstream. Saya melihat ini satu visi yang benar. Amin dah ya. Begitu ya. Dan pada waktu kemarin di dalam sidang sinode kemarin saya mendengar pendeta Anton mengatakan, engkau melayani Tuhan itu karena mengasihi dia atau karena alasan yang lain. Saudara ikut sidang sinode mungkin masih ingat ya. Saya pikir ya, saya yang mana ya? Dan kemudian saya merenungkan, saya melihat bahwa kalau saya melayani Tuhan,
Karena saya tidak ingin nama Tuhan disalah persepsi. Ya kalau saya tidak ingin nama Tuhan dianggap sebagai yang minta-minta, kasih janji-janji kemudian gak dikabulkan. Ya mestinya itu at least salah satu bentuk saya mengasihi Tuhan kan. Begitu ya. Kalau saya melayani Tuhan karena saya tidak mau nama Tuhan saya dihinakan seperti itu. Dianggap seperti tukang minta-minta. Ya mestinya at least satu pengertian saya melayani Tuhan karena saya mau nama Tuhan saya itu dihormati. Ya, sehingga saudara pada waktu kita menyadari visi ini ya, dan puji Tuhan ya sampai hari ini kalau saya boleh mengatakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Tong itu ya sesuai dengan visi ini sih. Ya hari ini ada 25 gereja yang menanti untuk dibangun. Begitu ya. Cikarang pun ini juga perlu dibangun. Saudara pada waktu mikir seperti itu pikir apa? Setuju? Tidak setuju? Gitu ya, setuju mempertanyakan kenapa sih mesti bangun gereja besar-besar? Gitu. Kenapa sih mesti KPN ke sini ke sana? Ya, termasuk KPN Cikarang. Kenapa sih mesti KKR regional? Kenapa sih mesti NRITC begitu ya? Kenapa sih mesti ada BCN dan seterusnya? Ada yang berpikir seperti itu? Bisa jadi ya. Ya kalau kita hanya melihat programnya itu sendiri, gereja besar-besar, apalagi nanti CIT 5 kali lipatnya Kemayoran begitu ya. Wah kita bisa menggaruk kepala yang tidak gatal gitu ya. Terus masih ada yang lain lagi, terus masih ada KPIN, masih ada ini, masih ada itu. Bisa jadi loh. Ada yang setuju, ada yang setengah setuju, ada yang kurang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau saya boleh tanya ya, adakah di antara kita yang bisa mengatakan, Pak Tong itu gimana ya? Katanya mau jadi mainstream, katanya mau arus utama, ngapain terus bangun gereja besar-besar? Bisa mengatakan begitu enggak? Bisa enggak? Hah? Ya enggak toh. Gitu ya. Pak Tong itu ngapain sih katanya mau jadi mainstream? Kenapa kok keliling ke sana gitu, mengumpulkan ribuan orang? Loh ya mestinya begitu kan. Ya Pak Tong tuh ngapain sih mau menjadi mainstream? Kenapa kok mesti ngadakan NRITC sehingga 1.400 hampir 1.400 remaja dari seluruh Indonesia itu datang, bahkan ada dari luar negeri. Ya mestinya gitu kan. Nah sini saudara lihat ini. Ya sehingga sehati sepikir itu bukan, jelas bukan beliau ke kanan, saya ke kiri, beliau ke kiri, saya ke kanan. Tapi juga bukan sekedar, wis pokoknya ikutlah pokok. Itu bukan sehati sepikir, itu artinya gak mikir itu kalau cuma sekedar pokoknya. Ya, sehati sepikir itu berarti saya tahu ini kenapa. Dan saya tahu ini kemudian program ini menunjang ini visi yang baik enggak. Kalau saya mengatakan ini visi yang baik, saya bisa kasih alasan enggak? Kenapa saya merasa ini visi yang baik? Kenapa gereja yang benar harus jadi arus utama? Ya itu ambisi manusia atau kehendak Tuhan? Dari mana tahu itu kehendak Tuhan? Kenapa itu kehendak Tuhan? Dan setelah itu kalau membuat program ini sesuai enggak ya dengan visi itu? Membuat program itu sesuai enggak dengan visi itu? Dan setelah itu saya yang di Cikarang, saya bisa berbagian apa? Nah itu namanya sehati sepikir. Begitu ya, sehingga pada waktu rekan-rekan di Cikarang mengadakan KPIN menjadi panitia, itu sudah sehati sepikir karena kita tahu ini tujuannya apa, kedepannya apa yang mau dicapai. Nah saudara itulah maksudnya sehati sepikir satu tujuan. Bukan cuma sekedar saya ngalah sama kamu, kamu ngalah sama saya, seringkali begitu kan. Sehati sepikir berarti tidak gegeran. Sehingga saya pernah juk dengan seorang yang khotbah seperti itu, saya mengatakan kalau misalnya ya, 3 orang berbeda pendapat, terus saya merasa orang lain lebih utama. Ya sudahlah pendapat si B yang jalan, si B juga mau menaati ayat ini. Ya sudahlah pendapat si C yang jalan, si C juga mau menaati ayat ini. Si D lah akhirnya pendapatnya siapa yang jalan gitu. Gitu ya, not that simple. Tapi sehati sepikir berarti di dalam saya tahu saya ditempatkan oleh Tuhan di dalam persekutuan tubuh Kristus yang mana. Kenapa saya bergereja di sini, tujuan gereja ini apa begitu ya. Dan di mana saya bisa berbagian. Ketika itu bisa berjalan ya sehati sepikir. Ya karena kita mempunyai tujuan yang sama. Bukan cuma sekedar ayo mana lebih dulu yang dibangun, Cikarang dulu atau yang mana begitu ya. Kita sehati sepikir mau mencapai tujuan yang sama. Demikian juga sama. Ya hal yang kedua dan yang ketiga ya, anggaplah yang lain lebih utama. Dan perhatikanlah kepentingan yang lain. Dilepaskan dari gereja saudara ya. Ini abstrak. Ya apa? Menganggap yang lain lebih utama. Sekedar kalau saya ketemu saudara, saya bungkuk, terus saudara bungkuk lebih dalam lagi, saya bungkuk lebih dalam lagi, karena saudara lebih utama gitu ya. Ya gak cuman itulah. Ya tapi ketika kita melihat di dalam konteks gereja, sebetulnya langsung konkret. Langsung konkret ya. Bagaimana konkretnya? Ya, bagaimana konkretnya memandang yang lain lebih utama daripada kita. Bukan cuma sekedar bungkuk-bungkuan atau cepat-cepatan salaman begitu. Tidak ya. Tapi ketika saya melayani saudara,
Ketika saudara melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Lah melayani itu apa? Kalau bukan memandang yang lain lebih utama. Begitu ya. Ya sederhana kan, kalau saya melayani dengan motivasi yang benar, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya, berarti kan saya memandang saudara lebih utama. Ya, hari ini pun kan ada orang-orang yang menganggap yang lain lebih utama sehingga mereka mau datang lebih pagi, ya mereka mau latihan dulu, gitu ya, mereka mau mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara datang langsung ruangan sudah dingin, begitu ya, lampu-lampunya nyala semua. Itu karena ada orang-orang yang menganggap orang lain lebih utama. Ya sehingga lampu itu, ini betulkah satu lampu rusak aja tinggi loh ini, betul ya. Ya dan kemudian pimpin liturgos, main musik dan seterusnya. Ada yang mungkin membesuk, ya ada yang pada waktu KPN yang lalu dari rumah ke rumah gitu ya, membagikan, mengundang dan seterusnya. Pada waktu kita melayani, bukankah itu sekonkret-konkretnya ya? Ya karena buat saya itu apa? Ya saya dapat apa gitu? Ya saya dapat upah kan ya juga tidak gitu ya. Kita melayani ya karena kita menganggap yang lain itu lebih utama. Sehingga sebaliknya, ya kalau ada misalnya, semoga tidak ya, tapi kalau ada misalnya di antara kita yang sudah sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun menjadi orang Kristen dan belum melayani, itu apa ya? Kalau bukan menganggap diri sendiri paling utama. Bagaimana saudara akan membela di hadapan Tuhan gitu? Itu bukan rendah hati loh. Ya saya tidak melayani karena saya merasa diri saya tidak mampu begitu ya. Itu bukan rendah hati loh. Izinkan saya mengatakan itu justru menganggap diri paling utama. Ya karena saya merasa saya dilayani kok. Saya tidak mau melayani. Ya bagian saya untuk dilayani. Terus kita mengatakan itu rendah hati. Rendah hatinya di mana? Ya sehingga harap tidak ada ya. Tapi kalau ada misalnya ada, ya saudara betul-betul harus bergumul di hadapan Tuhan. Betulkah saya setinggi itu ya Tuhan? Betulkah saya seutama itu ya Tuhan? Sehingga yang lain semua melayani saya, khusus saya, memang saya dipanggil untuk dilayani begitu. Ya, itu apa ya? Kalau tidak menganggap diri lebih utama dari yang lain. Saya yang terima pelayanan. Saya datang pokoknya taunya semuanya beres. Kalau enggak saya akan protes. Ini kok kurang ini kok kurang itu. Sementara orang lain yang bagiannya membereskan protes-protes saya. Itu apa ya? Kalau bukan menganggap diri itu paling utama. Ya sehingga orang yang tidak melayani, ya bagaimana kita bisa mengatakan kita menyempurnakan sukacita Tuhan? Ya bagaimana kita bisa mengatakan kita sudah dewasa? Ya bagaimana kita bisa menyangkal bahwa kita bukan anak-anak yang terus dilayani, kalau nggak dilayani nggak bisa apa-apa begitu. Ya sementara yang dewasa tahu begitu ya, bagaimana mesti melayani. Jelas ya? Ya jadi menganggap yang lain lebih utama, ya layanilah sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Demikian juga sama. Yang ketiga, hendaklah engkau saling memperhatikan. Ya di luar gereja ya, ini bukan cuma sekedar abstrak ya, ini bisa agak serem loh. Ya, jadi saya stalking saudara, tahu stalking ya? Ya kan memperhatikan kepentingan yang lain. Gitu ya, atau saya kepo gitu ya kepada apa yang terjadi pada saudara. Loh kan Alkitab mengatakan ini mesti memperhatikan kepentingan yang lain gitu. Waduh ya gawat ya. Apakah Tuhan mengajarkan stalking kepada kita gitu ya, spying orang lain? Karena saya kan katanya firman Tuhan mesti memperhatikan yang lain, mesti memperhatikan kepentingan yang lain. Ya bukan itu. Ya tapi dikaitkan di dalam gereja, aplikasinya langsung clear kan? Apa? Ya kalau tadi jelas ya. Jangan engkau menganggap, biarlah engkau menganggap yang lain lebih utama, ya layani. Ya perhatikan kepentingan yang lain. Ayo apa? Apa? Gitu ya. Loh, kan barusan diumumkan tadi. Ya barusan diumumkan. Ya melalui apa? Ya melalui kelompok kecil. Ya kan? Betul ya? Kelompok besar seperti ini, bagaimana bisa saling memperhatikan? Ya enggak mungkin lah. Ya 100-an lebih orang gitu ya, 3 kali kebaktian 200. Bagaimana bisa memperhatikan 200 orang yang ketemu seminggu sekali, paling banter seminggu 2 kali begitu. Ya paling ya cuman secara sepele, sehat, begitu ya, baik, bisa tidur. Nah udah itu kan, begitu ya, baik-baik, keluargamu bagaimana gitu ya. Ya sudah, ya enggak mungkin. Ya tapi di dalam kelompok kecil, ya kan ini konkret. Karena cuma 6 dan 7 orang. Benar-benar bisa saling mendoakan dan benar-benar rahasia dijaga di sana, benar-benar kita bisa sharing, benar-benar kita bisa peduli gitu ya, benar-benar kita bisa menolong satu dengan yang lain. Betul ya?
Ya, sehingga ini yang kita perlu sadari bersama-sama, kelompok tumbuh bersama. Ya, pada waktu kita terjun di sana, betul-betul kita bisa belajar memperhatikan kepentingan yang lain. Meskipun saya harus kasih catatan ya. Ya, KTB itu kelompok tumbuh bersama, bukan kelompok tumbuh sendiri bersama-sama. Ya, karena sering kali ya KTB itu jadi KTSB. Ya, kelompok tumbuh sendiri bersama. Tahu dari mana Pak? Kalau disuruh pecah kelompok enggak rela sekali. Loh, katanya kelompok tumbuh bersama. Ya, sehingga KTB, kelompok tumbuh bersama, berarti saya mesti memperhatikan yang lain. Itu namanya tumbuh bersama. Ya, bukan karena ada orang ya tipenya tumbuhnya itu bisa bersama-sama. Sehingga kalau sudah ketemu tuh kelompok yang jelas, saya mulai bertumbuh, jangan pecah, jangan pecah. Loh, berarti kamu memperhatikan yang lain atau kamu memperhatikan dirimu sendiri? Ya, kalau nggak mau pecah itu namanya kelompok tumbuh sendiri. Cuma sendirinya memang ada orang yang tipenya tumbuhnya bersama-sama. Sehingga enggak heran ada sebagian yang lain juga yang enggak mau disuruh KTB karena memang ada orang yang tipenya kelompok tumbuh sendiri-sendiri. Ada loh, ya saya dengarkan khotbah Pak Tong sendiri saya bisa bertumbuh loh. Begitu ya, saya baca buku Pak Tong saya bisa bertumbuh loh. Ya, sehingga kalau KTB itu cuma sekedar kelompok tumbuh sendiri bersama-sama, ya jangan salahkan orang yang enggak mau KTB. Tapi kelompok tumbuh bersama sebagai pengaplikasian dari ayat ini, hendaklah engkau memperhatikan yang lain. Ya, justru engkau bisa bertumbuh sendiri, ya engkau pertumbuhkan yang lain toh. Begitu ya. Tidak bisa cuma sekedar karena engkau bisa bertumbuh sendiri, maka engkau mengasumsikan semua bisa bertumbuh sendiri. Faktanya tidak begitu. Ya, sehingga pada waktu kita memperhatikan kepentingan yang lain, puji Tuhan, saya mempunyai semangat belajar yang baik, saya mempunyai konsentrasi yang baik, ketekunan yang baik, saya dengarkan khotbah, saya bisa mengaplikasikan, puji Tuhan. Yaitu berarti waktunya engkau mempertumbuhkan jemaat yang lain yang mungkin secara rohani tidak semandiri engkau. Itu kenapa tidak ada alasan saya tidak ikut KTB. Sebaliknya juga sama begitu ya. Puji Tuhan saya bisa ketemu dengan kelompok yang akhirnya mempertumbuhkan saya. Sehingga saya sekarang sudah bertumbuh. Puji Tuhan. Nah, yang lain bagaimana? Gitu ya, sehingga justru karena engkau sudah bertumbuh melalui kelompok tumbuh bersama, ya sudah waktunya dipecah. Ya, sehingga lucu kalau kemudian ini kelompok tumbuh bersama, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik, maka jangan dipecah ya Pak. Itu namanya tetap engkau maunya tumbuh sendiri. Bukan memperhatikan orang lain. Ya, tetapi kalau KTB dijalankan secara benar, saudara, sulit loh mencari bentuk lebih konkret ya. Khususnya kita hari ini ya, di dalam kota besar. Loh Pak, apakah dulu berarti tidak ada KTB, tidak ada orang bisa menggenapi ayat ini? Loh ya enggak, karena zaman itu gereja lebih kecil. Ya, pada zaman Paulus itu gereja ya 20-30 orang. Sehingga mungkin tidak perlu jadi KTB, mereka sudah bisa saling perhatikan. Dan pada waktu itu gereja masih bisa ketemu sering. Betul ya? Bahkan gereja mula-mula ketemu berapa? Setiap hari. Ya, karena memang tuntutan kehidupan pada waktu itu, tuntutan kesibukan pada waktu itu tidak seperti sekarang. Tidak ada TV, tidak ada yang lain begitu ya. Sehingga jemaat bisa bertemu setiap hari dan juga tidak ada jarak yang seperti sekarang. Waduh, saya tanya Pak Tama gitu ya, bagaimana Depok Cikarang, puji Tuhan sudah terbiasa 1,5 jam. Kalau 2 jam baru mulai agak enggak terbiasa kok lama gitu ya. Sehingga kalau setiap hari Pak Tama mesti 1-2 jam, pulang pergi 4 jam ya enggak mungkin. Nah, itu kenapa hari ini bersyukur tetap gereja bisa melihat di dalam gereja ya, selalu ada jalan. Tidak bisa excuse kok. Tidak bisa excuse kita mengatakan ya orang dulu enak saja, jarak dekat, sekarang Cikarang Depok, ya KTB kan. Ya memang sekarang tidak mungkin kita ketemu setiap hari seperti ini, bagaimana bisa jemaat sudah ratusan. Ya jemaat pada waktu itu paling besar 60-an gitu. Ya karena tidak ada rumah bisa menampung lebih dari 60 orang begitu ya. Ya, sehingga pada waktu itu tidak perlu KTB. Hari ini di dalam situasi seperti ini kita perlu kelompok yang lebih kecil. Ya, sehingga di dalam kelompok yang lebih kecil ini sekian orang saling memperhatikan satu dengan yang lain dan kita menggenapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga saudara, mari hari ini saya percaya tiba waktunya ya. Tiba waktunya. Ya, kita yang sudah pernah mendatangkan sukacita surgawi. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bolehkah hari ini kita sungguh-sungguh bertanya, sudahkah saya menyempurnakan ya sukacita surgawi? Karena hari ini kita sama-sama melihat ya, indikatifnya saya sudah terima loh. Betul ya, di dalam Kristus saya mendapatkan penghiburan kasih, saya mendapatkan encouragement. Betul loh, di dalam Roh Kudus, dalam persekutuan Roh, saya mendapatkan kasih mesra, saya mendapatkan belas kasihan. Dan bahkan hari ini saya sudah tahu, dan bahkan sudah tahu secara konkret,
Ya bagaimana kalau saya mau menyempurnakan sukacita surgawi? Sehingga bolehkah hari ini, bolehkah menjadi kerinduan kita untuk kita boleh berbahagia bersama-sama. Kalau kita bersyukur, kita boleh Tuhan tempatkan di dalam retreat. Tadi ada dikatakan kita tidak memilih saudara-saudara kita ya, begitu ya. Ya sehingga kalau Tuhan boleh menempatkan kita di sini, bolehkah kita melihat itu bukan sebagai suatu kebetulan. Bukan sebagai suatu kebetulan. Dan kalau kita melihat bagaimana gereja kita mempunyai visi yang jelas, ya bolehkah dengan satu hati, satu jiwa, satu tujuan, kita saling melayani ya sesuai dengan karunia masing-masing, dan kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan boleh mendewasakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur sekali lagi ya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga bersyukur oleh kasih karunia-Mu juga, kami boleh bertumbuh dan bertumbuh, sehingga pada waktunya kami sungguh-sungguh boleh menyempurnakan sukacita surgawi. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali mungkin selama sekian lama kami menjadi orang Kristen. Ampunilah kami kalau kami puas hanya sekedar menyenangkan hari Tuhan sebagai anak-anak. Kami sekedar menganggap cukup kami menyanyi untuk Tuhan, kami sekedar menganggap cukup kami membaca firman Tuhan, tanpa kami pernah bertanya ya Tuhan, sudahkah kami menyempurnakan sukacita-Mu? Ya Tuhan, ampunilah kami, dan kami bersyukur kalau firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami. Bagi setiap kami yang sudah melayani bersama-sama, sudah memperhatikan satu dengan yang lain, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami berdoa tolong kami melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan bagi yang belum ya Tuhan, kami sungguh berdoa tolong kami, supaya kami yang sudah pernah menyukakan hati Tuhan pada waktu kami bertobat, biarlah kami boleh bertumbuh dan kami boleh menyempurnakan sukacita surgawi. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami, mempertumbuhkan kami, menggerakkan kami, dan pakailah kami bersama-sama untuk boleh saling melayani, saling mempertumbuhkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat mari kita bangkit berdiri bersama-sama.